This seems significant. What is your assessment of this action from the SEC? The allegations are significant. This is probably the most anticipated enforcement action from the SEC involving a crypto company, and one that I think folks have been waiting months to see. Looking at Binance, the world's largest crypto exchange, and its creator, Changpeng Zhao, who is being sued by the US Securities and Exchange Commission for operating an illegal digital asset exchange. It marks an escalation in the company's legal woes. What do we know at this point about the charges and the case that the SEC has against Binance and its CEO? Well, yeah, it's both Binance and CZ, and as Paul rightly said, there are 13 civil charges here. This complaint was 136 pages long, so quite extensive. The allegations ranging from basic know your customer rules, violations basically that Binance was allowing U.S. Individuals and businesses to create accounts and trade on Binance.com when it was supposed to be operating. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat atau SEC menggugat salah satu pertukaran kripto, Binance, dengan 13 gugatan pelanggaran. Salah satu pelanggarannya dilakukan oleh CEO Binance, Changpeng Zhao atau CZ, diduga telah memindahkan dana pelanggan Amerika Serikat ke entitas miliknya yang lain untuk meningkatkan volume perdagangan di bursa. Menurut Mason Japa, seorang pemilik perusahaan penambangan Bitcoin, hal yang dilakukan CZ adalah agar volume perdagangan Binance terlihat bagus. Binance sendiri memiliki platform khusus pelanggan Amerika Serikat, dan pelanggan Amerika Serikat dilarang melakukan transaksi di platform internasional. Namun ternyata masih ada pelanggan Amerika Serikat yang melakukan transaksi di platform internasional. Sayangnya, meski dilarang, Binance tetap menawarkan BNB Coin ke pelanggan Amerika Serikat di platform internasionalnya. Tindakan itu sama halnya dengan menerbitkan saham Apple tanpa mendaftarkannya ke SEC. Gugatan SEC terhadap Binance adalah awal dari kemunduran pasar kripto di Amerika Serikat, karena SEC masih terus mengajukan gugatan untuk perusahaan kripto lain. Amerika mencoba menutup bursa kripto. Breaking news, the SEC now filing suit against Coinbase in Manhattan Federal Court. It says Coinbase has operated as an unregistered broker since at least 2019 because it has never registered as a broker. I do have to pivot though and talk about Coinbase. Coinbase is the latest crypto exchange in the SEC's crosshairs. The regulator is suing the crypto exchange, alleging that Coinbase was acting as an unregistered broker and exchange. The next day, the SEC sued Coinbase, claiming that crypto exchange failed to register as a national securities exchange, broker-dealer, and clearing agency. So while the regulatory backdrop for the crypto industry is still murky, the lawsuits this week raised... Setelah menggugat Binance, SEC kemudian menggugat Coinbase. Dengan salah satu gugatannya adalah Coinbase beroperasi sebagai broker yang tidak terdaftar secara sah sejak 2019. Dibandingkan dengan gugatan kepada Binance, gugatan kepada Coinbase masih lebih ringan. SEC juga menuntut tentang program perolehan di mana penghasilan Coinbase berasal dari 5% keuntungan pelanggan yang dikurangi untuk alasan biaya keamanan. SEC telah mengklasifikasikan 13 koin yang ditawarkan Coinbase sebagai sekuritas, bukan mata uang digital yang merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat. Buah dari tuntutan ini adalah memberikan pilihan kepada perusahaan kripto untuk mendaftarkan sekuritas miliknya ke SEC yang memiliki aturan ketat atau tidak melakukan kegiatan operasional di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki aturan ketat terhadap sekuritas dan keuangan. Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat berakar pada Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, yang berarti hampir mencapai 1 abad. Selama aturan tersebut berlaku, maka tidak ada mata uang digital atau koin yang berlaku secara sah di Amerika Serikat. Koin yang telah lama beroperasi seperti Polygon, Cardano, ataupun Filecoin, kini telah berbasis di luar Amerika Serikat karena adanya undang-undang sekuritas tersebut. Menurut Mason Japa, klasifikasi yang dilakukan oleh SEC akan menyebabkan eksodus besar-besaran karena tidak banyak perusahaan kripto yang dapat mematuhi aturan ketat SEC.
Binance dan Coinbase sudah dipastikan akan keluar dari Amerika Serikat. Hal ini merugikan masyarakat Amerika karena semakin terbatas akses dalam pasar kripto. Sementara itu, satu-satunya koin yang aman dari aturan SEC adalah Bitcoin. Bitcoin tidak masuk dalam klasifikasi koin yang ditutup oleh SEC, karena Bitcoin telah dianggap sebagai komoditas dalam Undang-Undang Pertukaran dan Komoditas Amerika Serikat, setara seperti gula dan emas. Mason mengatakan bahwa Bitcoin menjadi satu-satunya aset kripto yang aman digunakan, bahkan dianggap sebagai properti oleh pemerintah Amerika Serikat sejak transaksi pertamanya, yaitu antara Satoshi Nakamoto dan Hal Finney. Menjadi satu-satunya penguasa di bursa kripto, keuntungan Bitcoin dirasakan oleh semua peran yang ada di dalamnya, khususnya penambang Bitcoin. Tiongkok adalah negara asal bagi sebagian besar penambang Bitcoin di dunia karena biaya listriknya yang relatif murah. Sekitar 75% penambang Bitcoin berada di Tiongkok. Namun pada tahun 2021, pemerintah Tiongkok mulai melarang operasional penambang Bitcoin karena dianggap sebagai pembuatan uang ilegal. Kebijakan ini menyebabkan banyak orang menjual penambang mereka dengan harga yang murah di pasar internasional. Setelah dilarang oleh Tiongkok, para penambang berbondong-bondong pindah ke negara seperti Rusia, Kazakhstan, dan Amerika Serikat. Saat ini Amerika Serikat menjadi negara yang mendukung pertumbuhan industri pertambangan Bitcoin dan telah tercatat sebagai negara penambang Bitcoin terbesar di dunia setelah Tiongkok memboikot pertambangan di wilayahnya. Untuk meminimalisir biaya energi yang diperlukan dalam pertambangan Bitcoin, para penambang menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak aktif. Berbicara mengenai bisnis di Amerika Serikat, seperti tidak akan pernah terlepas dari sistem kapitalis dan monopoli, karena hanya akan ada satu tokoh saja yang menguasai dan mengendalikan pasarnya.